huruf D pada abjad alfabet dari segi pelafalan. Kenapa? Karena dal punya tata cara baca. Dal punya makhraj. Makhraj itu tempat keluar huruf. Di mana tempat keluar huruf dal? Kita geser. Dari torful lisan. Torful lisan itu adalah ujung lidah. Diapain ujung lidahnya, Bang? Wato wadal watamin huwa min ulyasanaya. Ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas. Bang, kayak gimana maksudnya? Kayak gini. Ya, mana nih? Sebentar ya. Nih, kayak gini maksudnya teman-teman. Perhatikan. Nah, ini gambarnya nih. Nah, huruf dal seperti ini. Tuh, ya. Jadi huruf dal itu yang disentuhkan ujung lidah kemana? Nah, itu pertanyaannya. Kemana ditempelinnya? Kita punya gigi sari atas nih. Kita punya bagian gusinya. Nah, tempelin pakai ujung lidah kita. Nah, itu adalah huruf dal. Ya, bedanya dengan D biasanya kita bukan ke pangkal gigi sari atas nempelinnya, tapi ke sini. Nah, ya. Kalau huruf D biasanya kita ujung lidahnya nempelnya ke langit-langit aja biasa, bukan ke pangkal gigi sari atas. Emang beda secara suara. Kita buktikan. Ada kosakata duduk. Kita bunyikan dengan huruf D. Duduk. Itu bunyinya. Kalau dal, duduk. Ya, kalau D, duduk. Kalau dal, duduk. Nah, ya jadi beda tipis. Tapi suaranya beda. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Baik, semoga teman-teman masih semangat. Kita lanjutkan lagi, ya. Baik. Jadi di sini jangan sampai dibaca menjadi huruf D, tapi tetap menjadi huruf dal, bukan V D tapi V D D. Gitu ya. Paham ya? Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Dal di sini berharokat kasroh. Ya, saya ingatkan lagi, harokat kasroh tadi fa sudah kita jelaskan. Kita jelaskan ulang sedikit lagi. Harokat kasroh itu baris bawah. Jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah yang di bawahnya ada baris, itu namanya kasroh, dibaca dengan vokal I. Maka dalnya nggak dibaca da, ya, karena bukan fathah. Dalnya nggak dibaca du, karena bukan dhammah, tapi dibaca di, karena dia berharokat kasroh. Ya, cara menyempurnakan harokat kasroh tadi gimana? Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Caranya gimana teman-teman? Caranya dengan rendahkan bagian rahang bawah kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar senyum-senyum cengar-cengir saja, tapi direndahkan bagian rahang bawah kita. Ya, ya, ini banyak orang yang tidak memperhatikan ini teman-teman. Ya, ketika kasroh asal aja bunyi I, asal aja cengar-cengir. Nah, tapi tidak mengikuti kaidah dalam bahasan. Dalam kaidahnya itu, harokat kasroh dibaca dengan merendahkan rahang bawah. Bukan cengar-cengir senyum-senyum saja. Contoh. Perhatikan. Nih. Bukan cuma di, tapi lihat rahang bawahnya. Di. Nah, cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan merendahkan rahang bawah. Kalau kita ingin perharokat disempurnakan. Kalau kita ingin perharokat, kita perhatikan. Gitu teman-teman. Paham sampai sana? Harokat kasroh, huruf dal, paham? Paham gak sampai sana? Sedikit-sedikit aja. Pelan-pelan. Ya. Kalau paham kita lanjut. Ya, sedikit-sedikit. Oke? Sip, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Vidi. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Bismillah. Vidi. Nah, di-nya dibaca berapa harokat? Nah, sama. Di sini ada kasroh, ketemu ya sukun. Di sini juga sama. Ada huruf berharokat. Kasroh berjumpa dengan ya sukun. Nah, maka sama persis seperti yang sebelumnya tadi, yaitu dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Ya, disebut dengan hukum apa? Matobi'i. Gitu ya. Disebut dengan hukum matobi'i. Matobi itu dibaca berapa harokat teman-teman? 2 harokat. Apa aja matobi? Bukan hanya kasroh berjumpa dengan ya sukun, tapi apa aja? Ada dhammah, ada fathah. Dhammah ketemu waw sukun, barulah dia matobi. Fathah ketemu alif, barulah dia menjadi matobi. Ya, paham ya? Fidinya. Cara baca 2 harokat buat teman-teman yang masih suka kecepatan atau masih suka kelamaan, ayunkan saja ya, 1 kali ya, turun lalu naik. Diayunkan saja nggak apa-apa ya. Turun naik ni, fi dini,
Tuh, diayunkan. Kalau nggak diayunkan nggak apa-apa, asalkan dua harokatnya tetap terjaga. Fidini itu nggak diayunkan. Kalau diayunkan fidini. Nah, silakan boleh ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke. Yang belum share di pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah. Kalau live ini ada manfaat, kalau live ini penting untuk teman-teman sebarkan ya. Makanya ada tanda panah. Itu fasilitas fitur untuk teman-teman yang ingin beramal jariah ya. Lanjut. Fidini. Nah, ini semua huruf berharokat kasroh. Perhatikan ya. Nun ya. Perhatikan, semua huruf berharokat kasroh dibaca rendahkan rahang bawah. Nun dilafalkan seperti huruf N, sama persis. Ya, harokatnya kasroh. Ya, harokatnya baris bawah, maka nggak dibaca na. Ini kita ulang-ulang. Nggak dibaca na karena bukan fathah. Nggak dibaca nu karena bukan dhammah, tapi dibacanya ni karena harokatnya baris bawah. Ya, baris bawah gimana tadi caranya untuk disempurnakan? Caranya gimana? Ya, rendahkan rahang bawah. Ya, saya sering ulang-ulang ini karena banyak orang yang nggak konsen terhadap itmamul harokat, terhadap kesempurnaan harokat, ya. Padahal ini sangat penting, satuan terkecil dari pelafalan huruf, ya. Rendahkan rahang bawah kita, ya. Oke. Nah, ni, bukan hanya asal sekedar cengar cengir senyum saja, ya. Jadi bukan cuman ni, tapi ni, ya, rahang bawahnya direndahkan. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan lagi. Fidini. Nah, sekarang kita masuk ke lafaz Allah. Di sini kita baca nillahi. Mau tanya Ustadz, kalau baca temponya itu hukumnya gimana ya Ustadz? Memang ada tempo bacaan, ada tahqiq, ada tahdwir, ada hadar. Teman-teman mau baca pelan boleh, ya. Maka nanti kadar mad dan kadar harokatnya pasti lebih pelan. Karena kan temponya pelan. Tapi kalau temponya hadar cepat, berarti dua harokatnya akan lebih cepat dibanding tempo yang lambat. Boleh, nggak masalah. Asalkan tajwidnya tetap terjaga, ya. Jangan jadi kesana kemari, ya. Lanjut. Fidinillahi. Nah, di sini kenapa kita baca nilla bukan nillahi? Nggak pakai vokal o. Lamnya kenapa pakai vokal a? Nillahi. Oke, aturan mainnya seperti ini. Aturan basicnya ya. Perhatikan. Ketika teman-teman menemukan lafaz Allah dan dia diikuti oleh bunyi vokal a ataupun u, teman-teman sekalian, ya. Oke, perhatikan baik-baik. Maka lafaz Allahnya, huruf lamnya dibaca harus tebal. Nah, kalau lamnya dibaca tebal, maka bunyinya seperti o. Nanti vokal lamnya. Ya, itu aturan main pertama. Tapi aturan main kedua juga ada. Ketika teman-teman menemukan ada lafaz Allah, ya, tapi dia diikuti oleh bunyi vokal i, maka lamnya dibaca harus tipis. Kalau lamnya dibaca tipis, maka dia dibaca dengan vokal a. Ya. Kalau tebal, ketika diikuti lafaz Allahnya oleh vokal a atau u, maka lamnya dibaca tebal menyerupai bunyi vokal o lamnya nanti. Tapi ketika lafaz Allah diikuti bunyi vokal i, maka lamnya dibaca tipis. Ya, vokalnya akan terdengar a. Nah, gitu. Sekarang kita cek di sini teman-teman sekalian. Nah, di sini lafaz Allah, maaf ya, geser terus. Di sini ada lafaz Allah, lamnya dibaca tebal, dibaca tipis. Maka lihat huruf sebelumnya. Dia harokatnya apa? Oh, harokatnya adalah baris bawah. Ya, baris bawah. Nih, harokat kasroh. Kasroh itu bunyi vokal apa? Oh, bunyi vokal i. Maka lafaz Allah diikuti oleh bunyi vokal i, maka mengikuti kaidah yang ini, dibaca tipis lamnya, maka dibaca dengan vokal a lamnya. Makanya bukan dibaca nillahi, karena dibaca tipis bukan tebal. Nillahi. Paham ya? Nah, itu adalah kaidah melafalkan lafaz Allah. Dia dibaca dengan tipis, ya, dibaca dengan tipis vokal a karena diikuti kasroh sebelumnya. Nah, mengikuti kaidah yang pertama, kaidah yang warna hijau, ya. Oke, kita lanjut. Makin banyak yang bergabung, maka share terus teman-teman. Yang belum share, yang udah share nggak apa-apa. Yang belum share, ada peluang amal jariah. Di pojok kanan layar bawah HP teman-teman ada tanda panah, di share ke grupnya, ke grup keluarga, grup kantor, grup kelas, grup sahabat-sahabatnya, ya. Oke, kita berkumpul semua di konten-konten baik, insya Allah. Lanjut.
Nilla. Nah, di sini lamnya dalam kondisi bertasydid nih lam. Lalu dia dalam kondisi bertasydid, ya. Maka huruf yang bertasydid itu basicnya harus ditekan, bukan ditahan, ya. Ingat baik-baik. Basic atau dasar tasydid simpul kayak gambar burung terbalik, tanda gambar burung terbalik itu bukan ditahan tapi ditekan saja, kecuali dua huruf yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid. Itu ketika bertasydid baru mereka harus ditahan, alasannya karena mereka ada hukum gunnah, ya. Inna, amma, selain dua ini tekan, bukan ditahan, ya. Konsep basic tasydid itu tekan, kecuali dua huruf ini saja, ya. Nillahi, jadi bukan nillah, enggak ditahan kayak gitu, tekan saja. Nillahi, ya. Paham? Silahkan difoto nih. Banyak orang mengatakan tasydid itu tahan, tidak, kecuali dua huruf ini iya ditahan, karena ada hukum gunnah di sana, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. La-nya dibaca berapa harokat? La-nya dibaca dengan kadar panjang 2 harokat karena dia ada alif kecil. Ya, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Alif kecil atau fathah berdiri ini juga disebut dengan hukum tajwid mad tabi'i. Ya, maka mad tabi'i itu dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Itu sepanjang apa? Cukup teman-teman ayunkan 1 kali saja, turun lalu naik. Ya, diayunkan buat teman-teman yang masih belum konsisten. Ya, turun naik hi lahi nillahi, selesai. Ya, kayak gitu aja. Ya, diayunkan saja. Ya. Lanjut teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf H. Ini H besar atau H kecil? Coba teman-teman pagi ini semangatnya tunjukkan lebih semangat. Ayo, ya. Aktif di kolom komentar. Ramaikan pertanyaan saya biar kita sama-sama interaktif. Ini H-nya H apa? H-nya H besar, ya, bukan H kecil. Ini H besar, hati-hati, ya. Kalau H kecil dibunyikannya seperti ini. Nillahi, hi. Nah, tapi H besar, nafasnya biasa aja. Nillahi, selesai. Bukan H kecil, ya. Oke, ini harus saya tulis kayaknya nih, karena masih ada yang bilang ini H besar. Ini H kecil. Ini ada yang bilang H kecil, ini H besar, ya. Oke. Nah, ya. Oke, H besar ini masih banyak orang yang menganggap keluarnya dari dada. Ada yang menganggap keluar dari dada, hati-hati, salah, ya. Gak boleh dibaca nillahi, hi. H bukan keluar dari dada, tapi H keluar dari mana? Kita cek teman-teman. Bismillah, kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Nih, kita cari H besar. Nah, H besar itu punya makhraj. Makhraj itu keluar tempat keluar huruf. H besar keluar dari mana? Dalilnya tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. H besar keluar dari tenggorokan paling bawah atau sering kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Jadi bukan dari dada H besar. Gak ada makhraj dada. H besar itu keluar dari pangkal tenggorokan. Nih, yang ini teman-teman. Tuh, ya. Bagian area yang berwarna ungu. Keluar tepat dari bagian pita suara bersama huruf hamzah. Ya. Maka ketika kita lafalkan dari sini saja. Dia punya sifat nafas, hams. Dalilnya mahmus wa hafa hasahu syakhsun sakat. Dia punya nafas dengan karakteristik biasa saja, ya, mahmusuha, gitu, ya, biasa. Jadi ketika teman-teman lafalkan seperti H alfabet saja sebenarnya, jangan keluarkan dari dada, ya. Nillahi, nggak gitu, ya, karena dia keluarnya dari aqsal halqi pangkal tenggorokan. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Macam ini teman-teman, ya. Paham sampai sana? Jelas sampai sana? Ya, ya Allah, mudahkan kami dalam belajar, ya Allah. Jadikan teman-teman yang bergabung di live ini, ya Allah, Engkau muliakan karena Quran, Engkau fahamkan materinya, Engkau fahamkan konsepnya, pelafalannya semakin baik, kelak berpulang kepada Engkau dengan Quran dan mendapatkan syafaat Quran. Amin. Ya. Paham, ya? Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman sahabat Quran sekalian, ya. Kita hiasi TikTok kita dengan konten-konten baik, ya. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. TikToknya dipakai apa? Manfaat nggak buat sendiri, manfaat nggak buat orang, ya. Oke. Nillahi. Biasa aja hi. Nah, sekarang harokat kasroh kita akan bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Harokat kasroh kita ulang lagi. Kalau teman-teman menemukan ada baris bawah seperti ini disebut dengan harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh dibaca dengan vokal i. Maka haknya di sini nggak dibaca ha karena bukan fathah. Nggak dibaca
hu karena bukan dhamma tapi hi karena dia berharokat kasroh. Ya, tadi gimana cara menyempurnakan harokat kasroh kayak gimana? Rendahkan rahang bawah. Jangan cuman hanya asal cengar-cengir senyum-senyum. Rendahkan rahang bawah kalau ingin sempurna kasrohnya. Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Ya. Oke. Nah, nillahi. Nah, saya contohkan. Jadi, huruf berharokat kasroh itu kalau teman-teman ingin sempurna, rahang bawahnya direndahkan. Nillahi. Hi. Bukan cuman hi. Nah, bukan cuman disenyumkan saja. Ya. Paham sampai sana? Ya. Lanjut, kita lanjutkan. Masih semangat gak nih? 1000 orang. Coba, gak kelihatan semangatnya 1000 orang. Kemana nih 1000 orang? Ya. Semangatnya, ada semangatnya? Ada semangatnya? Nah, yuk. Yang belum share, ada yang belum share nggak? Di pojok kanan layar bawah ada tanda panah, di share dulu. Yang belum nge-share ke grupnya, ya grup sahabat, grup keluarga, grup kantor, grup sekolah, grup kelas silahkan. Ya, jadi dapat ilmu, dapat pahala jariah juga teman-teman, insya Allah. Ya, bukan cuma dapat ilmu saja, tapi ada peluang pahala jariah yang besar. Ya, lanjut. Oke, yang sudah boleh sambil tap-tap layar. Nillahi. Nah, jangan lupa hak besar keluarkan nafasnya. Nafasnya hi dengan karakteristik biasa. Nillahi. Nah, lanjut ya. Kita lanjutkan. Teman-teman, ini huruf apa? Ketika saya sering bertanya teman-teman, ini huruf apa ya? Coba, ada yang tahu? Apakah huruf yang saya blok warna hijau ini? Karena masih baca yang salah. Ini namanya huruf apa? Coba kita lihat, kalau teman-teman semangat, ramaikan kolom komentar. Jawab pertanyaan saya, ya. Yang jawab ini alif, maka teman-teman salah. Ya, berarti harus kita ingatkan. Ya, kita ada penilangan. Kalau di sini ada teman-teman bilang alif, kita tilang dulu ya, sebentar ya. Kenapa Bang ini bukan alif? Bukankah alif itu bentuk seperti tangkai angka 1 yang namanya alif yang sebelahnya? Nih, yang alif yang ini. Yang alif yang ini. Ya, atau minimal yang ini, ya. Ini alif, ini bukan alif. Kan bentuknya sama, iya. Tapi kalau alif dia tidak berharokat. Kalau hamzah dia punya harokat. Alif gak mungkin dibaca sendiri. Kalau dia berharokat alif berarti dia bisa dibaca sendirian. Alif itu tugasnya hanya untuk memperpanjang huruf berharokat fathah saja. Ya, ini alif nih. Nah, kalau teman-teman bilang ini maaf. Kalau teman-teman bilang ini alif, betul. Tapi yang ini bukan alif. Ini namanya adalah hamzah. Nama lengkapnya hamzah qat'i, gitu ya. Ya. Kenapa ini bukan alif? Karena dia berharokat. Kalau alif berharokat bukan alif namanya. Ya. Kalau alif itu gunanya seperti ini. Dia tidak berharokat atas bawahnya karena dia numpang aja ke huruf berharokat fathah. Untuk apa numpang? Memperpanjang huruf waw fathahnya. Tapi kalau hamzah, dia bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia berharokat sendiri. Jadi huruf yang sering kita baca a, i, u itu namanya hamzah, bukan alif. Paham? Jelas? Lanjut? Kita lanjutkan, ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan bilang ini alif, ya, tapi hamzah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dibaca dengan vokal a, maka hamzahnya dibaca a, tidak i, tidak u. Ya, cara menyempurnakan harokat fathah baris atas. Dengan cara apa? Buka mulutnya, ya. Wal maftuhu bil fathi fham, ya. Buka mulutnya gimana? Huruf hamzah huruf tipis, huruf tebal. Hamzah huruf tipis. Maka buka mulut sambil senyum, ya. Oke, kenapa harus senyum? Karena tipis. Nih, kalau kita nggak senyumkan ketika melafalkan hamzah, maka bunyinya akan tebal. Perhatikan. Enggak, tapi bedakan antara dengan nah gitu ya. Nah, silakan difoto. Kalau ini ada manfaat langsung difoto saja ya. Sudah clear, jelas, aman? Coba paham nggak sampai sini ya? Coba kita bahas sedikit pelan-pelan biar nggak cepet-cepet, sedikit aja, sedikit, step by step ya. Lanjut. Kita lanjutkan. Sekarang af. Nah, kita lanjutkan ke huruf fa lagi sedikit ya. Di sini fa-nya kita bahas dalam kondisi sukun.
Nah, di sini ketika fa dalam kondisi sukun pastikan sifat nafasnya mengalir, ya. Pastikan sifat hams itu artinya mengalirkan nafas. Nah, harus mengalir nafasnya ketika fa dalam kondisi sukun, jangan sampai terputus. F wa f wa f wa, ngalir nafasnya. Cara melafalkannya kita ingatkan, ya. Kita ingatkan cara melafalkannya seperti ini. Huruf fa, ya, makhrajnya batun syafah. Makhraj itu tempat cara mengeluarkannya. Dalilnya wa min batun syafah falfa ma'at rafith thanayal musyrifah. Jadi caranya gimana? Ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah. Kayak gimana? Kayak gini. Tuh. Ya. Kayak jangan bibir atas bibir bawah, nanti jadi P. Ap wajah, gak keluar nafasnya, tapi af wajah, mengalir nafasnya. Jadi ketika kita lafalkan, teman-teman perhatikan, ya, seperti ini. Contoh, saya contohkan, ya. Nih. F, ngalir nafasnya. F wa. Nah, gitu, ya. Dia sifat hamsnya mengalir nafasnya. Ya, jangan sampai terputus. Af wajah. Nah, bunyi F-nya ini nafasnya nggak boleh terhenti. Af wa, ada jeda antara F dengan wa, nggak boleh. Ya, karena dia mengalir nafasnya hams. Oke. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan ketika fa dalam kondisi sukun. Lanjut. Huruf wawu, huruf yang paling mudah tapi paling banyak orang asal-asalan. Ya, huruf yang paling gampang tapi banyak orang asal-asalan. Wawu punya cara baca. Wawu punya hak diperhatikan dengan cara yang sama, dengan cara yang sempurna. Wawu punya makhraj, punya tempat keluar huruf. Punya cara keluar. Caranya dari mana? Keluar dari asyafatain. Asyafatain itu kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Artinya apa? Kedua bibir diposisikan dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Kalau teman-teman belum terbayang, kita geser. Nah, maju bibirnya harus wawu harus dilafalkan manyun, monyong. Kalau nggak gini, berarti wawu tidak sesuai dengan makhraj. Contoh, teman-teman hanya lafalkan seperti ini, wa, nggak sempurna, monyong, ya. Wa, wi, maju. Jangan malu-malu, ya. Bang, kalau harus manyun-manyun seperti itu, muka saya jadi nggak ganteng, nggak cantik, nggak apa-apa. Nggak ganteng, nggak cantik di hadapan orang, nggak masalah. Karena kita ngaji buat ganteng dan cantik bacaannya di hadapan Allah. Ajib, ya. Oke? Nah, jadi harus muncung, maju bibirnya. Kalau nggak maju, mana makhraj wawunya? Kalau begitu, mana hak wawunya? Nggak dilafalkan, ya. Bukan hanya sekedar maju bibir, teman-teman sekalian. Bukan hanya sekedar maju bibir. Pengen kita jelaskan lagi yang lebih mendalam. Wawu di sini berharokat baris atas. Baris atas berarti dibaca dengan vokal A, fathah, ya. Cara melafalkan fathah gimana? Buka mulutnya, ya. Oke, apakah cukup buka mulut? Harus kita cek apakah wawu di sini huruf tipis, huruf tebal. Wawu merupakan huruf yang tipis, maka kalau huruf tipis dilafalkan sambil senyum. Jadi ada 3 hal yang teman-teman perhatikan ketika melafalkan huruf wawu. Yang pertama, maju bibirnya. Yang kedua, ketika fathah vokal A-nya, buka mulut sambil senyum. Ya, paham ya? Jadi gini, bukan wa. Mana senyumnya? Wa, enggak. Tapi senyum, tapi jangan jadi bunyinya. Enggak, tapi ya. Oke. Ya Allah, 1.200 orang, 1.100 orang. Kalau ada yang belum share, ada yang belum nge-share nggak live ini? Kalau ada ngerasa manfaat nggak? Kalau ngerasa manfaat live ini, di pojok kanan layar bawah HP teman-teman ada tanda panah untuk share ke grup keluarga, grup kantor, grup kelas, grup sahabat-sahabatnya, silahkan. Ya, ada peluang amal jariah selain dapat keilmuan yang Allah titipkan kepada kita, ada peluang amal jariah. Silahkan dimanfaatkan fitur tanda panah di pojok kanan bawah, di share. Ya, gitu. Lanjut. F-wa. Sok di share dulu sebelum kita lanjutkan biar fokus, ya. Udah share-nya? Sudah? Lanjut, kita lanjutin. Bismillah. Baik, terima kasih ya. Semoga jadi pahala jariah. Nah, itu huruf wawu. Udah difoto dulu, kita sengaja perlahan per huruf per harokat per hukum tajwid. Ya, dampingi teman-teman setiap hari, setiap ba'da subuh. Ya, lanjut. F-wa, lanjut. Teman-teman, fathah ketemu alif, per huruf per harokat per hukum tajwid kita bahas. Kalau ada fathah ketemu sama alif, maka dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Saya ulang-ulang. Mad tabi'i. Mad tabi'i bukan hanya fathah ketemu alif. Ada 2 kondisi lagi. Apa aja teman-teman sahabat Quran? Ada dhammah, ada
kasroh dhamma ketemu waw sukun, kasroh ketemu sama ya sukun. Itu dia nama-nama mad tabi'i. Cara membaca mad tabi'i biar konsisten 2 harokat, ayunkan 1 kali, turun dan naik. Ya, turun naik ja, turun naik ja, turun naik ja, afwaja. Selesai gitu. Ya, nggak diayunkan nggak apa-apa, asalkan 2 harokatnya tetap terjaga. Kalau masih belum terjaga 2 harokatnya, ayunkan 1 kali. Ya, oke, lanjut lagi. Ini saya hapus, sudah difoto. Kalau sudah, kita hapus. Nah, teman-teman, kita akan melafalkan jim dulu. Sebelum kita masuk ke hukum tajwidnya, ke tajwidul kalimahnya, kita bahas tajwidul huruf. Jadi tajwid itu bukan hanya mad tabi'i, idgham, ikhfa, mad, ikhfa, idqlab, bukan. Tapi pembahasan per huruf itu disebutnya apa? Tajwidul huruf. Jadi tajwid itu bukan hanya hukum tajwid yang kita ketahui, idgham, ikhfa, idqlab, mad, madan, teman-teman. Tapi ada yang lebih esensial, yang paling kecil, namanya tajwidul huruf. Ya. Makanya tartil itu, kan kita disuruh baca sama Allah, diharuskan baca Quran tartil. Tartil itu artinya apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Makanya saya jelaskan per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Per huruf dulu harus dijelaskan. Ya, huruf jim. Kesalahan yang sering kali terjadi apa, teman-teman? Banyak orang melafalkan huruf jim itu bocor. Apa yang bocor? Becek. Apa yang becek? Bocor, becek, nafas. Ya, ini enggak boleh. Maksudnya bocor, becek, nafas gimana? Afwaja. Nah, ada terdengar percikan nafas di sana? Enggak boleh. Kenapa nggak boleh ada percikan nafas di sana? Karena jim punya sifat. Ada sifatnya. Apa sifat huruf jim? Kita cek. Jim nggak boleh keluar bocor, becek, nafas. Karena jim punya sifat jahar. Tuh, jadi runut. Oh iya, jim nggak boleh keluar nafas karena dia jahar. Artinya tertahan nafasnya. Nggak boleh ca, ci, cucu. Caranya gimana? Lafalkan jim dari makhraj. Makhraj itu apa? Tempat sumber suara jim atau keluarnya huruf jim. Dari mana? Wastul lisan. Wastul lisan itu tengah lidah. Wal wastu fajimu shinuya. Diapain huruf jim? Geser. Lihat gambar. Zoom. Nah gitu aja belajarnya pelan-pelan. Ya. Jadi biar nggak keluar percikan nafas, pastikan tengah lidah teman-teman di sini itu nempel ke langit-langit. Nempel. Jaji jubaje. Kalau nggak nempel jadi gini. Caci cuba. Ya. Tuh ya. Paham? Jelas nggak? Teman-teman sahabat Quran. Ya Allah, semoga teman-teman yang ada di live ini Engkau mudahkan dalam belajar ya Allah. Istiqomahkan kami dengan Quran ya Allah. Amin? Amin nggak? Amin ya. Oke, jadi jangan sampai bocor, becek, nafas. Afwaja jangan, tapi afwaja ji ju baje, bukan ca ci cu ju baje. Paham teman-teman sekalian? Lanjut, kita lanjutkan. Afwaja. Nah, sekarang teman-teman jimnya sudah kita tahu. Nah, jimnya di sini ada baris atas 2. Kita bahas basicnya dulu ya. Ketika huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas 2 seperti ini atau disebut dengan fathah tain ya, fathah tain ya. Nah, maka dia dibaca dengan vokal bukan ja lagi tapi tambah n. Jan. Ini basicnya dulu. Afwajan. Afwajan. Paham dulu basicnya? Pahami ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf berharokat baris atas 2 disebutnya fathah tain. Karena ada baris atas 2. Ya, tain. Nah, maka dibacanya bukan ja tapi jan. Itu yang basicnya dulu, paham nggak? Ya, yang basicnya dulu. Baik. Nah, tapi karena di sini kebetulan kita berhenti pada huruf yang kebetulan juga fathah tain, maka nggak dibaca afwajan. Aturan mainnya berubah. Ya, aturan mainnya nggak dibaca afwajan lagi, ya, nggak dibaca afwajan lagi. Oke, kita geser ke atas, ya. Dibacanya bukan afwajan lagi. Ini jadi salah kalau berhenti. Tapi dibacanya di afwaja 2 harokat. Nah, kenapa? Karena jadi seolah satu baris, ya. Dihilangkan satu barisnya satu, ya. Nah, seperti ini. Jadi ada fathah ketemu alif. Dibacanya berarti jadi 2 harokat. 2 harokat, makanya nama hukumnya tapi bukan mad tabi'i. Disebutnya mad apa? Mad'i wab. Seperti ini teman-teman. Ya, paham?
Mad iwad. Nah, seperti itu. Difoto dulu. Kalau ada manfaat silahkan difoto langsung aja, ya. Sudah? Cara baca 2 harokat sama kayak Matobi, 2 harokat ayunkan 1 kali, sama kayak tadi di sini. Fathah ketemu alif. Afwaja. Jangan kepanjangan mentang-mentang akhir ayat. Jadi yang gini. Afwaja. Ya, jangan kebawa dengan nada, hati-hati, ya. Paham? Sip. Kita lanjutkan kembali. Langsung saja ya ke ayat ketiganya ya. Kita langsung baca maaf, ayat keduanya dulu kita baca bareng-bareng. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuh, sudah 2 harokat. Ayat ketiga kita baca bareng-bareng dulu, abis itu kita bedah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pengen lihat cara pelafalannya? Oke, nih untuk ayat 2 ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Gitu. Oke, lanjut ayat berikutnya. Teman-teman 1.400 orang siap menggegerkan TikTok dengan konten Quran lagi? Siap? Yang belum share, di pojok kanan bawah di-share dulu. Waktunya nge-share dulu. Waktunya beramal jariah dulu. Di pojok kanan layar bawah ada tanda panah. Ya, di-share ke grup sahabat, keluarga, kantor, dan kelasnya. Ya, yang udah share boleh tap-tap layar. Ya, sudah? Lanjut teman-teman sekalian ya. Oke, jadi dapat ilmu, dapat pahala jariah insya Allah. Ya, kapan lagi dapat keilmuan, insya Allah dapat pahala jariah juga. Ya, gitu. Sekarang berpahala jariah gampang, beramal jariah gampang kalau kitanya mau. Ya, sip, lanjut lagi ya. Fa, sudah sering kita bahas. Ya, saya izin ingatkan sedikit saja karena udah sering kita bahas tadi 2 kali huruf fa. Ya, fa jangan sampai dilafalkan seperti huruf P pada abjad alfabet. Fa harus mengalir nafasnya, jadi gak boleh dibaca pa, tapi fa, ya. Nafas, dia keluar nafas, nama sifatnya hams. Ya, seperti apa melafalkan fa, saya ulang lagi sedikit ya untuk bahan murojaah. Nih, huruf fa, ya, jangan sampai seperti huruf P. Dia punya makhraj, ya, ujung gigi sari atas menyentuh dengan badan atau perut bibir bawah. Jadi harus kayak gini. Nih, ya. Bukan antara bibir atas bibir bawah, tapi ujung gigi sari atas dengan bibir bawah bagian dalam. Ya. Fa pasti ngalir nafasnya, ya. Karena apa? Karena fa memang punya sifat hams, mengalir nafas. Ya, kalau melafalkannya tepat seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke dalam pembahasan kita. Ya. Fa pastikan keluar nafasnya. Ya, sip. Kita lanjutin lagi. Fa di sini berharokat baris atas. Ya, maka huruf hijaiyah apapun berharokat baris atas itu namanya adalah harokat fathah. Dibaca dengan vokal a, maka fa-nya dibaca tidak fi, tidak, karena bukan kasroh. Tidak fu, tidak juga, karena bukan dhammah. Tapi dibaca fa, karena berharokat fathah. Baris a, baris atas vokal a. Ya, cara menyempurnakan harokat fathah dibuka mulutnya. Wal maftuhu bil fathif ham, buka mulutnya. Oke, huruf fa di sini dia huruf tebal, huruf tipis, teman-teman. Fa itu adalah huruf yang tipis ya. Maka dibaca senyum. Maka ada 2 hal yang harus teman-teman perhatikan. Ketika melafalkan fa berharokat fathah, ya, itu dibaca dengan buka mulut sambil senyum. Ya. Jadi bukan hanya sekedar fa, tapi fa. Jadwal rutinnya setiap pagi seperti ini. Jam 5:30 atau jam 5 atau jam 6 waktu Indonesia bagian barat, ya, rutin pagi. Jadwal belajar paling enak itu pagi karena otak kita masih fresh, ya. Kalau malam biasanya udah ngantuk, capek, ya. Tapi malam kita upayakan live kalau misalnya lagi bisa, ya. Tapi rutin kita pagi. Fasa, lanjut ke huruf sin. Nih, huruf sin dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf S, ya. Sama konsep baris atas itu dibuka mulutnya, ya. Maka sinnya nggak dibaca su, ya, nggak dibaca juga si, tapi dibaca sa, gitu aja. Buka mulutnya, sin huruf tipis, maka buka mulut sambil senyum. Fasa, bukan foso, tapi fasa, ya. Paham? Nah, lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan, bismillah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke huruf ba, ya. Cara melafalkan huruf ba, ya, ada yang kesulitan, saya yakin udah pada bisa huruf ba.
Mau beli buku pelajaran ini di mana? Nanti di akhir ya. Keranjang kuning kita di akhir. Kita nggak akan nampilin keranjang kuning pada saat belajar. Nampilin keranjang kuning, turunin lagi. Nampilin keranjang kuning, turunin lagi. Nampilin keranjang kuning, turunin lagi. Padahal sambil live, sambil belajar. Takutnya ngeganggu. Saya nggak suka. Ya, gitu. Oke. Nanti yang mau order di akhir, boleh ya. Tapi di akhir aja. Oke, huruf ba dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf B. Ya, gitu. Oke. Ba dilafalkan seperti huruf B, persis. Ba di sini dia berharokat baris bawah. Baris bawah apa namanya? Harokat apa namanya kalau ada di bawah huruf? Nah, disebut dengan harokat kasroh, ya. Disebut dengan harokat kasroh. Ya, harokat kasroh itu dibaca dengan vokal I. Maka ba di sini nggak kita baca ba karena bukan fathah ya, bukan juga bu karena bukan dhammah, tapi dibaca bi karena berharokat kasroh. Ya, kalau harokat kasroh cara menyempurnakannya gimana? Cara menyempurnakan harokat apa nama istilahnya, ingat nggak? Namanya adalah itmamul harokat. Nah, sempurnanya harokat kasroh, teman-teman sahabat Quran sekalian, caranya dengan merendahkan bibir bawah maksud saya. Atau merendahkan rahang bawah. Wazun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu. Ada cara bacanya. Ya. Kalau teman-teman ingin sempurnakan harokat kasroh, ya, caranya rendahkan rahang bawah. Bi, ya. Saya contohkan, izin. Nih, perhatikan. Bi. Nah, bukan cuma senyum-senyum doang. Bi, tapi bi. Apalagi cuman bi. Enggak. Ya. Biar ngaji kita sempurna, tidak seperti orang yang sedang bergumam. Jelas? Lanjut, kita lanjutkan. Ba-nya di sini sudah kita tahu berharokat kasroh, tapi ba-nya di sini ada tasydid. Basic tasydid gimana tadi sudah sempat kita bahas. Kalau ada huruf yang bertasydid, maka itu basicnya bukan dibaca ditahan, tapi ditekan. Ya, tasydid itu tekan, penekanan, ya, bukan penahanan. Kalau ditahan itu hanya 2 huruf ketika tasydid, yaitu nun dan mim bertasydid karena ada hukum gunnah. Nah, harus jelas mana yang ditahan, mana yang ditekan. Ya, tidak semua tasydid ditahan, hanya 2 huruf saja. Ya, paham? Jelas? Fasabbih di sini bukan ditahan, tekan. Fasabbih. Ya. Kalau yang ditahan itu yang ini nih, nun dan mim tasydid. Inna itu ditahan. Amma. Aduh, maaf teman-temannya agak masuk angin. Maaf ya. Tuh. Ditahan itu. Kalau ini bukan. Fasabbih. Kalau ditahan gini nanti. Fasabbih. Nah, itu baru ditahan. Ya. Oke. Jangan ya. Paham ya? Jadi bukan masalah ditahan tasydid itu, tapi ditekan. Ya. Lanjut lagi teman-teman. Tuh, ya. Fasabbih, ha kecil. Siapa yang masih kesulitan melafalkan ha kecil? Kita akan bahas sesuai dengan janji saya per huruf, per harokat, per hukum tajwid, ya. Ha kecil kesalahannya ada 2. Dan ini kesalahan besar. Dibaca menjadi ha besar, dibaca menjadi ada huruf kho-nya. Ini dua-duanya salah besar, disebut dengan lahan jali. Nah, kita bahas. Ya, bukan bang jali tapi lahan jali. Kenapa kalau misalnya hak kecil ini tertukar dengan hak besar atau kho menjadi kesalahan besar? Karena dia sudah menukar huruf hak jadi huruf yang lain. Kalau menukar huruf berarti sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka maknanya yang tergadaikan, jadi salah nanti. Ya, oke. Ya. Contoh, kalau ada kosakata kami, artinya adalah kita semua. Tapi huruf U-nya misalnya kita tukar jadi huruf U, kamu. Kamu artinya adalah Anda. Kami dan kamu sudah beda makna. Terganti hanya 1 huruf. Maka jangan sampai tertukar huruf. Ya, hak dengan huruf yang lain. Ini pentingnya teman-teman mengetahui pembahasan per huruf. Bukan cuma sekedar selewat. Karena esensi dari tajwid adalah pembahasan huruf. Lanjut ya. Jelas ya? Nah, bagaimana agar hak kecil ini tidak tertukar dengan ha? Nah, di sini contohnya kita akan bahas dalam kondisi sukun. Ya. Oke, kita bahas. Nih. Kita bahas pelan-pelan. Sebelum kita bahas, yuk silahkan dibantu yang baru gabung 1.500 1.400 orang. Allahu Akbar. Lihat di pojok kanan layar bawah pojok kanan atas, teman-teman. Ya, ada 1.500 orang yang bergabung, 1.400 yang mau makin menyebarkan konten-konten baik dan berpeluang berinvestasi beramal jariah. Di pojok kanan bawah ada tanda panah.
silahkan di-share yang belum nge-share. Yang pengen ikutan beramal jariah yang sudah share, tap-tap layarnya sambil belajar. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, bismillah. Perhatikan teman-teman, di sini ada hak kecil. Ya. Hak kecil itu ya dilafalkan dari mana? Dari wastul halqi. Ya, wastul halqi itu artinya tengah tenggorokan. Dalilnya tsumma liwastihi fa'ainun ha'u. Ya. Masya Allah, terima kasih yang sudah support ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ulang lagi. Hak kecil, agar tepat dilafalkannya, maka keluarkan dari wastul halqi makhrajnya. Tengah tenggorokan. Di mana itu, Bang? Nih, di bagian area yang berwarna ungu. Ini bagian namanya kalau dalam bahasa medis katup epiglotis. Waduh, apa tuh katup epiglotis? Bagian tengah tenggorokan gitu aja, ya. Nah, kalau hak kecil tepat teman-teman lafalkan dari tengah tenggorokan, perhatikan teman-teman. Kalau hak kecil teman-teman tepat dilafalkan dari tengah tenggorokan, maka dia akan mengalirkan nafas yang karakteristiknya berbisik. Ha, cobain aja deh. Tekan tengah tenggorokannya, lalu lafalkan ha. Ha, pasti berbisik. Ha, hi, hu, bah, bah, bah. Wah, gitu ya. Kerasa nggak? Ha, hi, hu, bah. Keluar nafasnya sedikit. Ya, keluar nafasnya mengalir tapi berbisik. Nah, banyak orang melafalkan hak kecil bukan tepat dari tengah tenggorokan, tapi dari mana? Terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah yang muncul adalah huruf yang lain. Tuh. Nih, di sini itu rumahnya atau makhrajnya hak besar, aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Dalilnya tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. H besar keluar dari pangkal tenggorokan. Dia punya sifat hams juga. Mengalir juga nafasnya, tapi karakteristiknya biasa, nggak berbisik. Kenapa? Karena beda. Kalau H besar dari pangkal tenggorokan, otomatis dia akan mengeluarkan nafas yang biasa. Paham ya? Tapi kalau H kecil otomatis karena keluar dari tengah tenggorokan, nafasnya pasti berbisik. Ya, kita bandingkan. Nih, perhatikan. Ha, hi, hu, bah. Berbisik dia. Kalau ini ha, hi, hu, bah. Beda. Beda nggak? Siapa yang baru tahu? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bahayanya lagi, H kecil dilafalkan bukan hanya kesalahannya terlalu ke bawah, tapi dia terlalu ke atas, ke ujung tenggorokan. Kalau keluar dari sini, nanti karakteristik nafasnya jadi ada dengkuran, ada ngorok-ngoroknya, karena itu tempatnya huruf kho. Tuh. Nah, maka kalau teman-teman hafalkan H kecil, ha, hi, hu, bah, ada ngorok-ngoroknya terlalu ke atas, kurang ke tengah. Nah, gitu. Seru ya? Tinggal kita praktekkan dalam bacaan, ya. Nih, jadi jangan dilafalkan ketika sukun. Nafasnya ya harus mengalir nafas, ya, tapi karakteristik nafasnya harus berbisik. Karena keluar dari mana? Kita ingatkan, karena keluar dari tengah tenggorokan. Disebutnya wastul halqi. Nah, gitu ya. Fasabbih, berbisik. Fasabbih, bukan biasa H besar, fasabbih, enggak, atau ada ngorok-ngoroknya seperti kho. Fasabbih. Paham? Jelas? Nih, foto dulu ya. Kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid ya, sedikit-sedikit. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan apa yang kami ikhtiarkan ya Allah ikhlas di hadapan Engkau ya Allah, dan jadikan kami menjadi ahlul Quran. Bacaan kami fasih ya, sesuai dengan kaidah tajwid ya Allah. Amin ya Allah. Siapapun teman-teman yang mengaminkan, saya doakan. Amin. Ya, lanjut. Teman-teman sekalian, foto dulu. Sudah difoto. Terima kasih Kak Vera ya, topiknya ya. Lanjut. Fasabbih bi. Nah, gitu ya. Jadi dia berbisik. Fasabbih bi. Dan hati-hati, belum selesai, Deng. Kita ini hapus dulu sedikit. Ini hanya kan dalam kondisi sukun, jangan sampai putus nafas dan suaranya. Ya, saya tulis di sini. Banyak orang melafalkan tidak memperhatikan ini. Jangan sampai putus nafas dan suaranya, ya. Nggak boleh. Contoh. Fasabbih bi. Nah, antara dengan bi itu nggak boleh ada jeda hening. Fasabbih bihamdi, enggak. Kenapa? Karena sifatnya adalah H kecil itu nggak boleh putus suaranya dan nafasnya. Kenapa? Karena H kecil dia punya sifat hams, mengalir nafas, mengalir nggak terputus, dan rokhwah, mengalir suara. Nah, paham? Saya bahas setiap hari bahasannya kayak gini aja terus, ngulang-ngulang. Karena kita bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid kita bahas.
Nah, ya, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan kembali. Faham? Fasabbih bi. Bih bi. Mengalir terus nya. Ya. Lanjut. Fasabbih bi. Ya, jangan sampai ada ngorok-ngoroknya, hati-hati. Nah, di sini kita menemukan ada huruf ba. Ya, nih ba dulu nih. Nih, di sini ada huruf ba, perhatikan. Di sini ada huruf maaf salah terus ya. Di sini ada huruf ba nih. Nah, ya ini ba ya. Ba dilafalkan seperti huruf B. Tapi kita lihat harokatnya. Kasroh baris bawah. Baris bawah itu disebut dengan harokat kasroh. Maka dibaca dengan vokal I. Maka ba-nya nggak dibaca ba karena bukan fathah. Ba-nya nggak dibaca bu karena bukan dhammah. Tapi dibacanya I dengan vokal I. Karena harokatnya kasroh. Paham ya? Harokat kasroh itu dengan cara apa? Ada cara penyempurnaan harokatnya. Bang, gimana caranya cara menyempurnakan bunyi vokal I? Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu. Rendahkan bagian rahang bawah kita, teman-teman sekalian. Ajib, Masya Allah ya. Jadi bukan hanya sekedar senyum-senyum, cengar-cengir saja, teman-teman sekalian. Contohnya seperti ini. Bi atau bi, tapi harus direndahkan rahang bawahnya. Bi. Ya, rendahkan rahang bawah. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu. Ya. Ya Allah, kita lanjutkan lagi. Jelas? Allahu Akbar. 1.600 orang. Allahu Akbar. Jangan lupa sebutkan Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Ya, kalau ada manfaat, yuk takbir bareng-bareng. Ya, di kolom komentar. Kita tunjukkan pada dunia. Kita tunjukkan pada netizen TikTok. Al-Quran punya tempat terbaik. Ya, juga bisa FYP dan audiensnya banyak, dimanapun live-nya. Makanya disupport. Yang ngerasa ini manfaat, pojok kanan layar bawah yang belum share, di pojok kanan bawah ada tanda share, tanda panah, di-share ke grup sahabatnya masing-masing, grup keluarga, grup kerabat, grup kantor, grup kelas, silahkan. Ya, gitu. Kalau ada manfaat, ya, insya Allah jadi pahala jariah tuh. Lanjut, ya, Allahu Akbar. Lanjut ya. Fasabbih bi. Nah, lanjutkan lagi ya, insya Allah ya. Nih, lanjutkan. Sekarang H kecil sudah kita jelaskan tadi ya. Saya sudah jelaskan tadi, jangan sampai keluar jadi huruf kho, bihamdi, atau jadi huruf H besar, bihamdi, tapi harus tepat dari tengah tenggorokan. Saya ingatkan saja sedikit ya, karena baru kita bahas di sini. Ya, keluar dari tengah tenggorokan. Saya ingatkan. Ya, teman-teman tulis kalau keburu, kalau enggak foto. Tengah tenggorokan, dia punya sifat nafas. Ya. Karakteristiknya apa? Karena keluar dari tengah tenggorokan, hak kecil berbisik. Berbisik. Oke. Biha, hi, hu, ha, berbisik. Jangan bihamdi atau bihamdi. Macam itu. Jelas? Silakan difoto teman-teman sahabat Quran sekalian ya. Kita lanjutkan kembali. Bismillah. H kecil di sini berharokat apa? Berharokat fathah ya. Baris atas namanya harokat fathah. Kalau kasroh namanya kalau baris bawah kasroh. Huruf berharokat fathah baris atas dibaca dengan vokal A, maka H-nya dibaca bukan hi, tidak dengan vokal I, bukan kasroh, bukan juga hu, bukan vokal U karena bukan dhammah, tapi dia berharokat baris atas H. Ya, yaitu fathah buka dengan vokal A. Ya, buka mulut huruf berharokat fathah wal maftuhu bil fathi faham. Ada cara bacanya, ya. Buka mulutnya. Apakah hanya cukup dengan buka mulut huruf berharokat huruf H kecil? Kita cek H kecil itu huruf yang tipis. Maka huruf yang tipis dibaca sambil senyum. Maka buka mulut sambil senyum. Nah, gitu teman-teman. Saya contohkan, buka mulut dulu. Ha. Sekarang senyum. Ha. Nah, gitu. Biar tipis. Kalau gini, ha. Tebal. Ha. Karena dia nggak senyum. Huruf tebal itu nggak senyum. Tapi kalau huruf tipis, ha. Nah, gitu teman-teman. Ya. Oke. Insya Allah. Lanjut. Ya, kita lanjutkan. Boleh teman-teman saya minum dulu? Boleh nggak? Saya minum dulu boleh? Mulai agak seret teman-teman sekalian. Saya izin dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Tapi sekarang saya izin minum dulu sebentar. Udah mulai seret tenggorokan saya. Sambil nunggu tap-tap layar. Yang belum share di pojok kanan bawah hampir 1000 kali share tuh. Silahkan di share ya. Investasi pahala jariah silahkan. Saya izin minum sebentar. 5 detik ya. Oke. Nyampe 5 detik nggak? Kayaknya enggak deh ya. Oke, lanjut ya. Nggak puasa atau enggak? Nggak puasa ya. Teman-teman harus coba pada saat puasa. Kalau nggak sahur gitu ya, puasa terus live TikTok belajar mengajar seperti ini capek tenggorokan. Ya. Kecuali saya live seperti ini.
Baik sahabat-sahabat Quran sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Teman-teman semangat. Nah gitu ya, jadinya bisa nggak capek tapinya pembahasannya gitu. Loyo. Ya, lanjut. Fasabbih bihamdi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita bahas dulu huruf mim. Mim dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, persis. Oke. Sip. Nah, mim di sini kita lihat, kita pakai tanda warna biru sekarang. Mim di sini bertemu dengan huruf yang berwarna hijau. Apa nama hukumnya di sini? Nama hukumnya sering kita sebut dengan idhar. Nah, idhar syafawi. Ya, kita tulis nama hukumnya. Ya, sesuai janji saya, kita akan bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Bukan hanya hukum tajwidul kalimahnya saja, tapi huruf kita bahas. Idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi, teman-teman sekalian? Baik, nih. Idhar syafawi itu masuk ke dalam idhar syafawi masuk ke dalam bab mim sakinah, ya. Mim sakinah itu mim sukun, ya. Di dalam bab mim sakinah itu ada 3 hukum tajwid. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, ada idhar syafawi. Ya, secara kondisi ikhfa syafawi adalah pertemuan antara mim sukun ketemu ba. Itu ikhfa syafawi. Lalu ada idgham mimi, pertemuan antara mim sukun dengan huruf mim lagi. Makanya mimi disebutnya karena mim dengan mim. Sisanya mim sudah masuk ke idgham mimi, ba udah masuk ke ikhfa syafawi, sisanya baru masuk ke idhar syafawi. Mim sukun menghadapi huruf hijaiyah seluruhnya kecuali ba dan mim. Selesai. Oke? Paham ya sampai sana ya? Jelas? Masya Allah. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita cek bener nggak dalam ayat tadi idhar syafawi. Cek dulu. Bener nggak ini idhar syafawi? Kita cek. Oh iya betul. Mim sukun ketemu bukan mim dan ba, maka idhar syafawi. Paham ya? Selanjutnya, bagaimana idhar syafawi dilafalkan? Nah, ini teman-teman, ya. Kita coba lihat. Idhar syafawi, cara melafalkannya. Syafawi itu lihat. Apa arti syafawi? Lihat, kita bahas. Idhar, kenapa dinamakan idhar? Dinamakan idhar karena mim sukun harus dibaca idhar, jelas artinya. Ya. Gitu, oke. Lalu syafawi, kenapa disebut syafawi? Syafawi itu dinamakan syafawi karena mim keluar makhrajnya dari syafawi, diambil dari kata syafatain yang artinya 2 bibir. Ya, maka idhar syafawi artinya jelaskan mim sukun dari kedua bibir. Gitu, teman-teman. Jelaskan mim sukun, idharkan mim sukun dari syafawi. Itu artinya, ya. Jelaskan mim sukun dari kedua bibir. Macam tuh, teman-teman. Nah, ya, dijelaskan, kita jelaskan sedikit-sedikit. Selagi saya tahu, saya jelaskan. Kalau nggak tahu, saya nggak akan jelaskan. Jangan memaksakan. Banyak hari ini yang dia memaksakan, ya. Pembahasan yang sebenarnya keliru dipaksakan karena malu nggak dijelaskan, ya. Malu karena sudah banyak orang yang mengustadkannya, memaksakan, akhirnya salah, menyesatkan. Jangan, ya. Kalau nggak tahu saya pasti nggak akan jelaskan. Kalau teman-teman nanya saya nggak tahu, saya pasti bilang nggak tahu, ya. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya sudah yakini, ya, dan pahami, yang sudah saya talakkan ke guru. Kalau saya belum, saya nggak akan sampaikan. Masalah Quran nggak boleh asal menurut kita, ya. Lanjut. Nah, jadi idhar artinya jelas. Syafawi diambil dari kata syafatain, artinya kedua bibir atau bibir. Maka apa idhar syafawi? Jelaskan mim sukun dari kedua bibir. Gitu, teman-teman. Ya, jelaskan mim sukun dari kedua bibir. Idharkan mim sukun dari syafawi. Gitu maksudnya. Ya, paham? Jelas? Ya, seperti itu. Malah kepencet. Cara menjelaskannya gimana? Rapetin aja bibirnya kayak huruf M. Contoh. Nih, bihamdi, nempel. Nah ini kan jelas tuh, nempel. Jelasnya dari mana? Dari bibir nempelnya. Idhar syafawi, jelas dari bibir. Bihamdi. Nah gitu. Oke. Ada buka kelas ya Ustadz. Kita kelas online belum. Tapi kalau pengajian offline di Bandung kita ada setiap Senin, ya. Sekarang hari Senin nanti ada pengajian offline di Bandung di Masjid Al-Fat Jalan Karapitan, Grand Asia Afrika Apartemen Tower B, ya. Lanjut. Bihamdi. Nah, paham ya? Lanjut ya. Pakai dengung itu Ustaz, dengung tapi sedikit. Jadi di sini nggak gunnah yang ditahan. Bihamdi karena mim itu huruf gunnah. Gak usah teman-teman bilang dengung, pasti ada dengung. Itu ada dengung karena mim huruf gunnah, huruf yang masuk ke rongga hidung suaranya. Ya. Gitu. Lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Ya.
Pengen ikut tapi jauh, nggak apa-apa, nanti aja ketika bisa ya. Nah, nggak bisa ikutan dong, aku ngampus. Nanti kita akan buat jadwal yang weekend. Sekarang jadwal masjidnya baru kosong weekday. Ya, nanti kita teman-teman yang di Bandung, kalau saya buat jadwal weekend, ada yang mau nggak? Saya baru ada jadwal weekday saja soalnya. Oke, huruf dal sekarang, teman-teman sekalian. Huruf dal, masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf dal. Ya, itu mau, masya Allah, siap. Nanti kita buat jadwal weekend ya. Oke, masih banyak orang yang melafalkan dal itu sama seperti huruf D pada abjad alfabet. Ya, apakah teman-teman salah satu di antaranya? Dan ini salah. Apa bedanya antara dal dengan D? Kita bahas. Bedanya antara dal dengan D. Ya, ini tadi sudah kita bahas, tapi sudah tadi di awal, makanya kita bahas lagi. Mau Ustaz siap? Nanti kita buat kelas online dong insya Allah nanti ya kalau memungkinkan, karena saya lagi buat buku tajwid dulu. Udah buku tajwid selesai baru kita buka kelas online ya. Baik, huruf dal masih banyak di antara kita yang menyerupakan dengan huruf D. Ingat, mereka berbeda. Kenapa? Karena huruf dal dia punya makhraj, tempat keluar huruf, teman-teman sekalian. Tempat keluar huruf itu keluar huruf dal dari mana? Dari torful lisan. Wato wadalu watamin huwa min ulyasanaya, ya. Ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi seri atas. Ya, seperti apa itu bang? Nah, seperti ini. Tuh, ini gambarnya. Ya, kapan di Bogor Ustadz? Insya Allah nanti kalau memungkinkan ya. Oke, lanjutin lagi dulu ya. Oke, huruf dal disentuhkan dari ujung lidah. Ya, perhatikan, baik-baik. Ujung lidah kita punya gigi seri atas nih, punya bagian gusi tempat tumbuhnya, pangkalnya, tempelin. Dadi du bade. Nah, macam tuh. Ya, kalau D, apakah D seperti ini? Kebanyakan kita pasti melafalkan D seperti ini. Yang warna merah. Ujung lidah ujung lidah ke langit-langit atas. Ini D. Dada. Kalau ini dada. Beda nggak bunyinya? Kita praktekkan terhadap kosakata duduk. Kalau kosakata duduk kita lafalkan dengan D yang warna merah, bunyinya gini. Duduk. Tapi kalau pakai dal, duduk. Beda nggak? Atau misalnya kosakata dada. Dada pakai D. Dada. Kalau pakai dal, dada. Beda nggak? Kalau kita ngeh, telinganya dipasang baik-baik, pasti beda. Ngeh pasti bedanya apa ya. Paham? Jadi kita lafalkan jangan jadi D ya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Oke, bihamdi ya. Oke, selanjutnya kita bahas huruf berharokat kasroh ya. Ingat, baris bawah itu disebut dengan harokat kasroh. Janji saya dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid setiap hari. Makanya doakan semoga saya selalu sehat biar bisa nemenin teman-teman semua ya. Huruf berharokat kasroh dibaca dengan vokal I, maka dalnya dibaca tidak da karena bukan fathah, jadi bukan boleh vokal A. Bukan du juga, gak boleh vokal U karena bukan dhammah, tapi vokal I. Karena apa? Karena kasroh. Tuh, ada pembahasannya. Kasroh gimana cara menyempurnakannya? Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu, rendahkan rahang bawah kita. Ya, bukan hanya asal sekedar cengar-cengir, senyum-senyum selesai, enggak, tapi rendahkan rahang bawah. Ya. Gitu ya. Iya teman-teman, doakannya karena kalau sakit, sempat waktu itu libur hampir seminggu karena sakit ya, karena nggak fit. Makanya ketika guru-guru kita sekarang ada di TikTok tampil, guru-guru ulama-ulama kita disupport. Kadang-kadang kita anggurin sih ya. Nah, support, doakan. Nah, perhatikan huruf dal berharokat kasroh, rendahkan rahang bawah. Nih, perhatikan di, bukan cuma di atau di, tapi di, rendahkan rahang bawah ya. Gitu, oke. Nah, lanjut ya, kita lanjutkan. Masih semangat nggak? Kalau masih semangat, kita gaskan lagi sedikit lagi. Ya, kita gaskan sedikit lagi. Ya, oke. Fasabbih bihamdi. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke huruf ro. Ya, kita masuk ke huruf ro. Ya, siapa yang mau kita bahas huruf ro? Sebelum kita bahas, teman-teman siap kencangkan dulu tap-tap layarnya sebelum kita bahas. Ya. Biar dapat investasi pahala jariah. Yang pengen lebih investasi amal jariahnya, pojok kanan bawah ada tanda panah. Layar HP teman-teman di pojok kanan bawah ada tanda panah, di-share. Ya, di-share, diklik ke grupnya masing-masing. Sebelum kita lanjutkan nih, ya, insyaallah. Allahu Akbar. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah, ya. Bang, mana keranjang kuningnya? Nggak ada keranjang kuning di pada saat belajar, nggak ada naikin keranjang kuning. Fokus belajar. Nanti keranjang kuning di akhir aja. Bang, keburu turun dong. Bang, kalau di akhir ya nggak apa-apa. Rezeki sudah ada Allah yang mengatur.
Ya, fokus dulu belajar. Jangan tercampur dengan keduniaan dulu. Nanti keduniaan terakhir aja. Akhirat dulu selesai, dunia nanti ngikutin, gitu. Ya, yang pengen punya Al-Qur'an tahsin tajwid paling lengkap nanti di akhir, nggak sekarang, ya. Oke, lanjut. Nah, ya. Kita lanjutkan. Jadi, saya tidak menampilkan keranjang kuning pada saat pembelajaran, kecuali di akhir. Nggak naikin, turunin, mengganggu, ya. Keduniaan terakhir. Baru, ya. Belajar dulu fokus, baru biar nggak ngeganggu yang lagi belajar, baru keranjang kuning di akhir. Nggak akan di tengah-tengah, ya teman-teman, ya. Lanjut. Nah, oke, huruf ro. Bagaimana cara melafalkan huruf ro? Ya, cara melafalkan huruf ro itu bagian seperti ini nih, punggung lidahnya, bukan ujung sisi lidahnya banget, bukan akhir ujung lidahnya. Nah, tapi gini, ro, kayak membentuk V ya, ro, ri, ru, L. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kesalahan yang sering kali terjadi, teman-teman, ketika melafalkan huruf ro, ya, gitu. Itu jangan sampai getarannya terlampau berlebihan atau banyak-banyak, ya. Ro itu bergetar, masih bergetar, tapi nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena dia berbeda dengan getaran huruf R. Contoh, Robbika. Alasannya kenapa, Bang? Karena huruf ro punya sifat. Ro punya sifat yang disebut dengan takrir. Warro wabitakririn jo'in. Bergetar, tapi sedikit. Nggak dibaca seperti R. Ro, ri, ru. Tidak, tapi ro, ri, ru. Tetap bergetar, tapi sedikit. Dan getarannya tetap lugas, jelas, tegas. Ro, ri, ru. Jangan sampai seperti ini. Ro, ri, ru. Jadi hilang. Salah juga. Karena dia tetap bergetar, takrir. Ya. Tapi jangan sampai getarannya terlampau banyak. Ya, jadi saya izin tulis di sini takrir. Teman-teman kalau masih kalau masih ini penting di foto aja langsung. Ya, paham sampai sana? Jelas sampai sana teman-teman? Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bihamdi ro. Ya, sip. Lanjutkan lagi. Ya, sedikit lagi ya. Huruf ro di sini berharokat fathah, baris atas. Ya. Teman-teman, basic fathah itu dibaca dengan vokal A, I, atau U. Coba ramaikan kolom komentar, saya pengen lihat teman-teman. Basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, vokal I, atau vokal U. Nah, basic fathah baris atas itu seharusnya kita baca dengan vokal A. Tapi kenapa huruf ro nggak kita baca ketika fathah ra? Kenapa kita baca menjadi Robbika bukan Rabbika? Kenapa jadi O, Bang? Ayo, yang tahu. Teman-teman sahabat Quran penghuni surga insya Allah. Ya, kenapa huruf ro ketika fathah nggak dibaca Rabbika, tapi jadi Robbika? Kenapa jadi O? Karena huruf ro termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca tebal ketika berharokat baris atas atau fathah. Oh iya Bang. Tapi sebentar Bang. Kenapa huruf tebal vokal fathah harokat fathah vokal A-nya jadi O? Apa hubungannya si tebal ini dengan vokal A yang jadi O? Nah, jadi cara bacanya sudah tadi disampaikan di awal. Nanti kita contohkan cara visual pelafalannya. Ya. Kenapa huruf tebal bisa membuat vokal A menjadi O? Karena huruf tebal punya sifat atau huruf yang dibaca tebal punya sifat isti'la. Ya. Gitu, nggak boleh senyum karena huruf ro huruf tebal. Ya, huruf tebal nggak senyum, huruf tipis baru senyum. Ya. Huruf ro kenapa ketika tebal bunyi vokal A jadi bunyi O? Karena huruf tebal punya sifat isti'la. Istilah itu apa? Nih, huruf ro. Kita lihat. Huruf ro, ya, dia bisa dibaca muraqqaq tipis, dia bisa dibaca tebal mufakhamah atau tafkhim. Dia dibaca tipis, perhatikan, ketika ro berharokat kasroh, punya sifat namanya istifal. Kebalikan dari isti'la, pangkal lidahnya nggak naik, makanya tipis. Ya, tapi ketika ro berharokat fathah dan dhamma, maka dia mufakhamah, tafkhim, tebal. Ya, dengan cara apa? Isti'la, pangkal lidahnya diangkat. Tuh. Kebalikan istifal. Dan vokal A-nya akan otomatis jadi O tanpa harus memonyongkan bibir. Contohnya, ketika teman-teman lafalkan, nggak boleh dimonyongkan macam nih, ro, tapi kita balik lagi ke pembahasan kita. Teman-teman, huruf berharokat fathah itu cara bacanya gimana? Kalau dhammah kan maju bibirnya, kalau kasroh direndahkan rahang bawahnya. Kalau fathah cara menyempurnakan harokat fathah gimana? Buka mulutnya. Jadi bibir kita bukan monyong. Mulut kita bukan monyong, tapi buka mulut, dibuka saja, bukan monyong. Buka mulut karena fathah. Terus vokal O-nya gimana? Isti'la. Apa isti'la? Pangkal lidah diangkat. Nah, ini pentingnya kita belajar sedikit-sedikit, ya.
ya, biar teori ini konsep A ya. Iya, karena fathah basicnya A. Kenapa tetap A? Karena pangkal lidahnya belum dinaikkan. Nih, ra. Sudah dibuka, ra. Jangan senyum, ra. Sekarang pangkal lidah diangkat. Ru. Bibirnya nggak jadi monyong. Ya. Ra, ru, ra, ru, ra, ru, ra, ru. Toh. Ya, bertumpu vokal O ini karena pangkal lidah diangkat. Paham? Jelas? Ya. Jelas nggak? Saya sengaja pelan-pelan seperti ini ya, biar apa? Biar runtut ya, bukan cuma selewat. Teman-teman pun insya Allah semoga jadi lebih paham. Gitu. Alasannya, kenapa, landasannya apa? Landasannya gitu ya. Nah, seperti itu. Pahami foto nih. Oke. Sip. Insya Allah ya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan dulu ya. Kita baca dulu bareng-bareng ya, karena ini takutnya ada yang mau kerja juga ya. Saya juga izin istirahat dulu teman-teman, agak capek ya. Tapi tenang teman-teman yang tadi mau Al-Qur'annya di akhir ya. Jadi keranjang kuning hanya kita tampilkan hanya di akhir saja ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng. Nanti malam kita ketemu lagi ya insyaallah. Fasabbih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallah. Maaf, saya contohkan dulu pelafalannya. Maaf. Mana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim.